Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang faktor komputer dalam human computer interaction atau interaksi manusia dan komputer. Sebelumnya kita sudah membahas tentang faktor manusia yang mempengaruhi bagaimana produk tadi dibuat, sehingga mayoritas seorang produk designer atau product engineer dia mempertimbangkan segala sesuatu terkait dengan aspek manusia dan tercipta sebuah produk yang memang benar user oriented. Namun selain aspek manusia yang kita ketahui atau kita harus paham, aspek komputer juga memiliki pengaruh yang luar biasa ketika kita mengembangkan sebuah perangkat lunak atau sebuah sistem. Yang pertama yang perlu kita pahami adalah tentang arsitektur dari antarmuka sistem komputer. Karena yang kita buat adalah sebuah sistem atau sebuah perangkat lunak, tentunya kita harus paham betul seperti apa perangkat yang akan kita gunakan atau seperti apa arsitektur yang akan dipakai untuk membangun sebuah perangkat lunak tadi. Nah, kita juga nanti akan membahas, aspek-aspek, input dan output dari komputer sehingga tercipta, kaitan atau integrated dengan aspek ergonomi dari sebuah produk tersebut. Kita tahu bahwa, di dalam sebuah komputer, semua mayoritas sistem itu ya, itu dia selalu penuhi atau memiliki unit input output dan yang terakhir ada proses. Jadi dikatakan sebuah sistem atau dikatakan dengan komputer ketika dia memiliki tiga komponen utama nih. Input, dia punya komponen proses, dia juga punya komponen output. Tentunya dari ketiga komponen ini ada unit penghubung yang kita sebut dengan software atau operating system. Nah, tiga hal ini yang membentuk sebuah komputer menjadi perangkat yang powerful seperti saat ini. Jadi pada dasarnya mayoritas sistem itu dibentuk dari tiga komponen ini. Tidak ada sistem yang tidak memiliki unit input atau tidak ada sistem yang tidak memiliki unit proses atau output. Pasti tiga komponen ini saling menunjang satu sama lain sehingga terbentuklah sebuah sistem yang yang kompleks seperti itu. Seperti yang kita ketahui nih ya, komputer itu kan dia terbentuk dari beberapa komponen atau elemen yang bervariasi, transistor dan lain sebagainya, yang dimana setiap elemen ini dia memiliki interaksi satu sama dengan yang lainnya. Contoh, ketika ada unit input, ketika ada unit pemrosesan, ketika ada unit output, saling berbagi resource, saling berkomunikasi, akhirnya yang terjadi adalah sebuah instruksi atau output yang bisa dikenali oleh seorang user. Di dalam sebuah komputer, dia harus memiliki memori, dia harus memiliki media penyimpanan, dia juga harus memiliki unit pemrosesan yang biasa kita sebut dengan prosesor seperti itu. Ada Core i3, Core i5, Core i7, Core i9, ada series AMD, Ryzen itu kan ada lain sebagainya yang pada dasarnya semua komponen ini digunakan untuk melakukan pemrosesan. Namun yang sering terjadi, di khalayak umum atau di masyarakat, orang berpikir, ketika kita mengupgrade sesuatu atau ketika kita mengoptimalkan satu titik, maka, komputasi kita atau komputer kita, dia akan meningkat sedemikian tajam itu. Oh, enggak seperti itu. Pada dasarnya tetap saja semua komputer itu tendensi sekali sama, unit pemrosesan. Anggaplah dia itu adalah otaknya manusia. Walaupun memorinya sekencang apapun, walaupun dia itu memiliki media penyimpanan SSD ya anggapnya, tapi kalau pemrosesannya masih tempo dulu gitu, atau masih Core i3 atau Core 2 Duo gitu, ya dia tetap lama. Ibaratnya yang mengeksekusi semua perintah atau yang mengeksekusi semua instruksi itu kan si prosesor gitu, bukan si memori atau si media penyimpanan. Mereka hanya sebagai, unit penyimpanan data sementara saja atau unit pembantu untuk memberikan slot channel sehingga semua instruksi tadi itu masuk ke CPU, sehingga dia harus balance semua seperti itu.
Kita lihat nih, di tas kita gitu ya, atau di, meja kita, atau di saku kita gitu. Seberapa banyak, gadget yang kita pakai atau seberapa banyak sistem yang kita gunakan itu. Mungkin kita kenal dengan PDA, Personal Data Assistant itu kan ya. Zaman dulu itu kan ada PDA yang ada, touchscreen-nya, terus lalu muncullah ada kamera, ada ponsel, ada smart card. Sampai pada taraf sekarang ada banyak hal yang bisa kita gunakan sebagai media-media baru yang kita anggap sebagai komputer atau mini PC. Di rumah juga kita ada PC, kita ada TV, VCR, DVR, atau macam-macam, atau bahkan, sekarang ada beberapa TV yang dia sudah bisa langsung terhubung ke internet, sehingga si user tadi atau si pengguna tadi itu dengan mudah dia terhubung ke internet. Bahkan di salah satu negara maju di luar sana tentunya, kulkas itu memiliki koneksi data ke internet tentunya, dan dia terhubung dengan layanan supermarket-supermarket terdekat, sehingga ketika si, kulkas tadi ini mengalami atau dia kekurangan bahan, maka dia secara otomatis melakukan pemesanan ke toko-toko terkait, dan ini sangat mempermudah. Atau bahkan TV sekarang kita nggak usah pasang anten gitu kan, sekarang sudah ada TV box gitu kan, atau, Android box atau macam-macam itu jenisnya, yang memudahkan kita terhubung ke internet, sehingga kita bisa melihat semua jenis channel tanpa ada gangguan noise diakibatkan dari antena, seperti itu. Selain itu, selain beberapa, gadget yang kita miliki tadi ini ya, di sini, mana tadi? Di sini tentunya di tas gitu kan. Terkadang kita juga di dalam saku kita juga memiliki beberapa gadget pembantu ke dalam kehidupan kita. Baik itu keyring gitu, ada ponsel atau smartwatch atau e-book reader atau lain sebagainya. Nah, ini semua adalah bentuk, eee, seberapa jauh nih si komputer tadi dia berkembang sehingga memudahkan si user yang dahulu ketika mereka membutuhkan sebuah komputer dia harus, apa namanya, memiliki komputer yang sebesar itu, yang seribet itu, namun dengan berkembangnya zaman mereka cukup memiliki satu, ponsel yang dia itu mewakili satu komputer dan dia bisa ada di saku kalian masing-masing. Selain itu, karena kita berkaitan dengan komputasi tentunya kita sangat tendensi sekali dengan, interaktivitas atau interactivity, di mana di masa lalu proses kerja itu dia berjalan sangat lambat, dikarenakan keterbatasan hardware. Kita tahu dulu memori berapa sih besarnya? Ada berapa ya? Ada 512 itu saya ingat sekali itu zaman SMA itu saya punya memori atau RAM itu, kok RAM ya, apa namanya, flash disk itu, 512 MB itu. Nah, 512 MB ini saya pikir, sudah sangat mewah pada waktu itu dengan harga 300.000. Namun seiring berkembangnya zaman sekarang, flash disk sudah dapat menyimpan 1 tera bahkan. Nah ini, tidak menutup kemungkinan beberapa tahun ke depan kita bisa melihat, media penyimpanan data dengan ukurannya lebih kecil, tapi memiliki tingkat penyimpanan atau efektivitas penyimpanannya luar biasa tinggi, powerful dia. Lalu perangkat lunak yang lama itu juga dia masih berbasis teks, terutama yang masih dikembangkan dengan bahasa-bahasa Fox Pro atau Visual Basic atau Delphi zaman dulu, atau masih kita lihatlah, WordStar dulu ya, zaman dulu itu ada WordStar, kalau sekarang itu sudah ada Office yang sedemikian rupa sudah terintegrasi datanya dengan cloud dan lain sebagainya. Dan ini mempermudah orang dalam melakukan kerja secara multitasking. Karena pemrosesan yang lama ini berefek dengan waktu tunggu. Nah, akhirnya yang terjadi adalah efisiensi penggunaan waktu, nah ini bermasalah ini. Kita harus menunggu demikian sekian lama. Nah, tapi, jangan dibandingkan dengan sekarang karena unit pemrosesan atau instruksi yang diproses pada zaman dahulu tidak sekompleks seperti yang kita lakukan pada saat ini. Tentunya, pada zaman itu, dengan menggunakan daya memori yang terbatas atau kemampuan prosesor yang sangat terbatas, yang seperti yang kita tahu semua, ini masih dianggap sangat powerful walaupun ketika kita berkaca ke zaman sekarang ini udah terlalu kuno. Contohlah disket atau macam-macam itu ada banyak sejenis itu.
Setelah itu di masa sekarang kita lihat, komputasi ini luar biasa berkembangnya dia. Dia selain dia lebih interaktif, dia juga sudah menanamkan teknologi AI, artificial intelligence itu ya, sehingga sistem tadi itu dia dapat, berjalan sendiri, dia bisa dapat menentukan keputusan yang tentunya nanti akan mempermudah si pengambil keputusan dalam membuat sebuah kebijakan. Nah, kita lihat juga, pengguna dapat dengan mudah mengontrol semua sistem. Tidak seperti dahulu yang masih sangat terbatas dan hanya seorang engineer saja yang dapat, mengontrol atau mengoperasikan sebuah sistem. Namun sekarang mayoritas, manusia dia sudah bisa mengoperasikan komputer tanpa harus mengalami proses, pelatihan lagi atau pendampingan lagi. Mereka sudah dengan leluasa memahami bagaimana si sistem tadi itu berjalan. Lalu feedback juga jauh lebih cepat tentunya ketika kita mereview sebuah sistem atau sistem yang sudah digunakan itu, lalu digunakanlah seorang atau di sebuah perusahaan, maka feedback yang diterima dari perusahaan tuh kelihatan jelas, ketika dia belum menggunakan sebuah sistem dan menggunakan sebuah sistem itu. Nah, ini adalah sebuah ilustrasi nih yang bisa kita ambil atau kita lihat, apakah cepat selalu lebih baik? Tentu tidak tentunya. Beberapa orang memang, berpikir bahwa cepat itu adalah yang terbaik. Namun di beberapa sisi cepat itu tidak selalu yang terbaik. Yang terbaik adalah ketika dia memiliki stabilitas yang tinggi. Contohlah ketika kita melihat sebuah PC atau personal komputer. Beberapa orang membandingkan, personal komputer ini ketika pada waktu startup atau on pertama kali itu. Ketika dia dihidupkan tentunya. Nah, namun, sedikit orang menyadari bahwa, komputer server yang ada tentunya ada di ruang-ruang server itu, posisi booting atau mulai dari start nol hidup ke sampai muncul layar layar welcome itu dia bisa habis sekitar 10 atau 15 menit dibandingkan dengan PC biasa yang dia hanya habisnya sekitar ya 1 menit lah atau paling, maksimum 2 menit lah saya anggap kalian, PC-nya sudah keren semua gitu ya atau 5 menit lah paling anggap. Namun di PC server tidak begitu, dia harus ngeload banyak hal nih. Sehingga si server tadi ini bisa berjalan dengan stabil. Berbeda seperti di personal komputer, laptop atau macam-macam yang memang digunakan secara private atau secara personal dan tentunya dia tidak digunakan untuk yang terlalu berat harusnya. Namun karena masyarakat berkebutuhan dan nggak mungkin dia beli lagi, ya udahlah nggak apa-apa pakai laptop aja gitu ya. Jadi nggak belum tentu ya yang lebih cepat itu lebih baik. Kita lihat, di human and system dengan, ketika kita menggabungkan 2 hal ini dari aspek manusia dengan aspek komputer, maka dia akan tercipta sebuah interaksi yang baik tentunya. Sehingga sistem yang kita kembangkan tadi itu dia benar-benar tepat dengan siapa sih, yang nanti akan menggunakan si aplikasi tadi ini atau, eee gendernya apa gitu, atau umurnya berapa, dia kerja sebagai apa. Nah itu, jadi dia akan lebih kaya interaksi tentunya. Ini adalah bentuk virtual world ya yang bisa kita lihat, ya mungkin ini masih gambaran beberapa tahun ke depan, namun, eee, virtual virtual ini merupakan bisa kita bilang adalah sebuah, apa ya, cita-cita ya. Karena mayoritas ketika ini nanti diciptakan tentu sangat membantu bagi apa namanya, bagi manusia. Sehingga manusia tadi memiliki experience tertentu yang dilibatkan ke dalam sebuah pengembangan sistem. Nah, ini sangat baik sekali saya rasa. Ini ada apa, digital, ponsel digital, terus ini apa ini? Ini augmented reality ini ya. Ini augmented reality. Nah, ini apa? Saya nggak tahu. Mungkin ini pusat data atau perbankan atau apa ini? Saya nggak tahu ini apa ini. Eee, kita lihat ada piranti masukan yang kita sering bahas di SD, SMP, SMA itu kan kita bahas dia punya keyboard, dia punya beberapa layout macam-macam, lalu, aspek ergonomis yang harus dibuat ketika kita menyandang laptop atau menggunakan menggunakan apa namanya, keyboard. Namun di balik itu semua
pada dasarnya kita hanya terkait kenyamanan aja ya, sejauh mana kita nyaman dalam menggunakan keyboard. Bahkan sekarang programmer-programmer ini sudah beralih dari keyboard biasa ke keyboard mekanik karena, dia memiliki feel yang berbeda atau bahkan dia mempermudah lah ketika dia melakukan, apa namanya, dia gunakan untuk ngetik atau dia gunakan untuk aktivitas yang lain tentunya. Nah, ini bentuk keyboard yang ada di ponsel, kita lihat. Nah, ini ponsel Samsung ya atau Siemens ini. Zaman dulu saya masih ada ini. Sekarang nggak ada kayaknya ini. Dia ada tombol T9 gitu, ada predictive entry, dia akan memberikan rekomendasi. Zaman dulu tuh sudah ada rekomendasi sebenarnya. Namun sistem rekomendasi ini tidak secanggih saat ini. Zaman dulu tuh dia masih menerapkan sistem pakar. Sedangkan di zaman sekarang dia akan lebih menerapkan AI, artificial intelligence. Nah, AI ini ada di atasnya lagi dari sistem pakar dan di atasnya itu dia masih ada deep learning atau apa itu, ada macam-macam. Nah, ini dia sudah ada prediktif gitu ya, ada T9 ini juga mempermudah dulu, zaman dulu sih ya, zaman saya SMP gitu atau SMA itu sudah ada kayaknya. Terus ini ada keypad numerik yang memang digunakan untuk fungsi-fungsi tertentu, terutama di ATM atau di nomor telepon atau bahkan ada di numpad gitu kan di sebelah kanan sendiri. Itu kalau kalian mau pakai untuk menghitung atau kalian kesusahan menggunakan angka yang ada di sebelah atas, sebelah kanan menjadi opsi. Nah, ini bentuk kursor key-nya, dia ada macam-macam. Tapi yang jelas dia punya kursor key ada 4 key ya. Dia nggak ada yang kursor key-nya ada 15 atau 20 atau 8 penjuru angin ada semua gitu kan. Nggak mungkin. Jadi yang 4 ini yang sering digunakan. Terus ini adalah tool dari handwriting, digunakan ketika kita untuk tanda tangan digital. Sekarang bahkan dengan adanya mobile smartphone yang kalian pakai untuk absensi itu adalah bentuk dari handwriting, sehingga mempermudah ketika user tadi melakukan atau membuat sebuah signet gitu atau tanda tangan itu, ada tanda gitu ya. Itu lebih enak ini posisinya. Bahkan, apa namanya, tidak khawatir untuk ditiru sih pada dasarnya karena ketika ditulis itu tadi dia nggak bisa difoto kan, dia ada perlindungan enkripsinya gitu. Jadi lebih aman sih, saya rasa. Terus ini adalah piranti penunjuk untuk input, ada trackball, ada touchpad, grafik tablet, ada touchscreen sampai ke like pen seperti itu. Eee, ini mouse-nya ada macam-macam yang dia itu baca, ada gerakan relatif dia juga baca, bisa deteksi, gerakan-gerakan yang lebih ekstrim lagi dia juga bisa ngici dengan mudah. Nah, ini cara kerja mouse yang kita ketahui, mayoritas orang menggunakan yang optical mouse gitu ya atau, apa namanya, optical keyboard atau apalah macam-macam. Namun ada beberapa yang masih suka menggunakan yang mode mechanical karena dianggap lebih awet dan feel-nya berbeda. Tapi itu sih pilihan aja ya, tergantung si orangnya aja. Kalau dia nyaman suka ke optical ya ganti optical, kalau dia suka ke mekanik ya silakan mekanik. Kalau saya sendiri keyboard itu saya pakai mechanical untuk keyboard, tapi untuk mouse saya pakai yang series optik. Nah, ini yang keyboard mechanical nih keren ya, itu dari salah satu merek terkenal tuh RK itu ya, itu mantap sekali dia. Ini aspek ergonomis yang perlu kalian pertimbangkan dalam menggunakan perangkat terkait dengan posisi tangan dan macam-macam. Terus kesalahan yang dilakukan oleh ini atau kesalahan yang sering terjadi pada orang-orang itu adalah mengalami, kram itu biasanya sih. Karena kesalahan penempatan tangan atau terlalu lama diam di depan komputer dengan tangan terus bekerja. Nah, ini akibatnya ada banyak-banyak. Jadi, kalian kalau bisa sih itu diusahakan kalian aturlah maksimum depan komputer tuh 2 jam. Lalu gerak dulu atau seperti apa, itu untuk mempermudah atau memperingan darah tadi itu, bisa masuk ke pembuluh-pembuluh yang lain. Jadi lebih enak lah posisi apalagi di zaman Covid seperti ini. Nah, ini bentuk dari, foot mouse. Jadi kalau kita lihat tuh di, time zone itu ada apa, itu adalah salah satu bentuk, mouse juga yang dia memberikan instruksi tertentu gitu kan. Tapi ketika
tombol ini ditekan. Nah, seperti itu ya. Jadi lebih enak kita memahaminya di situ. Lalu ada touchpad yang macam-macam jenisnya. Kadang-kadang kalau di touchpadnya MacBook dia berbentuk rata. Ada juga di seri Dell atau HP ya, kalau nggak salah. Itu tombol tengahnya di merah itu. Apa tombol merahnya ada di tengah itu? Zaman dulu saya nggak paham tuh, untuk apa ya, si tombol merah itu, tapi belakangan saya tahu bahwa tombol ini digunakan ketika pada masa atau saat perjalanan jauh gitu. Maka nanti karena di jalan itu dia nggak stabil, goyang-goyang, dengan menggunakan trackpad ini tadi dia lebih stabil, katanya kayak gitu, tapi saya belum pernah nyoba. Ini salah satu mouse bentuk trackball, ini adalah salah satu bentuk joystick yang digunakan main PS zaman dulu itu ada kayak gini. Terus, sensitive screen dan ada stylus dan like pen. Nah, itu adalah salah satu bentuk, inputan yang sekarang itu kan mayoritas sudah laris itu ya, atau sering banyak yang make yang stylus dan like pen tadi. Terus ada piranti masukkan gambar, ada scanner, barcode scan, 3D scan, atau macam-macam, kayak gitu. Nah, terus ada optical character OCR itu kan optical character recognize. Jadi dia akan bisa mengkonversi bitmap menjadi teks. Jadi kalau dia atau kita menulis huruf A gitu di foto gitu, habis gitu dia bisa convert ke teks. Ini dia berbasis ke OCR. Terus ada input suara, ada macam-macam, ada mikrofon, ada MIDI, voice recognize atau lain sebagainya. Nah, ini kita harus paham betul tool-tool atau media-media yang digunakan di dalam sebuah komputer. Sehingga ketika kita mengembangkan sebuah perangkat lunak, kita mengerti apa yang harus kita pakai di situ. Nah, ini contoh piranti keluaran visual yang biasa kita sebut dengan LCD proyektor. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini adalah salah satu bentuk dari output device sehingga orang bisa melihat gambar secara lebih besar, atau ada beberapa yang lain nih yang bisa kalian baca nanti di e-learning. Terus resolusi itu ada banyak sekali, ada rasio juga, dan seorang desainer itu juga harus paham ini, atau ketika kita di IMK juga juga harus paham ini, karena ini sangat berpengaruh ketika kita mengembangkan sebuah produk. Nggak cocok kan nanti rasionya atau kedalaman warnanya deep banget itu, atau terlalu, soft banget, nah itu nggak enak sekali. Ini ada anti aliasing, terus ini adalah piranti keluaran untuk audio, ada banyak jenisnya, kayak, headset gitu kan, atau headphone, atau sound aktif. Nah, itu semua adalah bentuk dari piranti keluaran. Ada macam-macam untuk modelnya. Nah, ini salah satu piranti keluaran juga, untuk melakukan cetak foto atau cetak gambar, biasanya di percetakan ini ada, lengkap seperti ini. Terus printing itu juga salah satu bentuk, output device yang digunakan untuk, menghasilkan atau mengeluarkan sebuah produk tadi. Terus jenis-jenisnya kita nggak usah bahas, ada banyak, jenis-jenis font atau jenis-jenis, model print. Nah, ini ada salah satu jenis model print di situ. Terus, ada lagi, jenis printer yang dipakai ada banyak, ada printer dot base, ada inkjet, ada laser. Nah, ini tergantung kebutuhan aja. Ini fontnya, yang biasa atau bisa kita pakai di pengembangan wireframe nantinya. Ini akan mempermudah kalian ketika pada waktu, mendevelop ke produk, engineer. Kalau kita tidak menjelaskan secara rinci dan secara detail, nah ini bahaya ini ya. Ini akan bisa misunderstand, akhirnya nggak selesai ini si aplikasi. Ini contohnya, ini ada model fontnya, kita lihat ada berbeda. Terus ada beberapa jenis lowercase, uppercase, ada series dan lain sebagainya tentunya. Ada perangkat haptik ya. Ini bentuk dari memori lebih nyaman tentunya. Terus ada memori virtual, terus ada kompresi di sini, ada format penyimpanan juga, terus ada waktu pemrosesan. Ini sangat terbatas sekali sehingga kita harus menyesuaikan terkait dengan, produk kita tadi. Terus ada batasan-batasan yang bisa kita ketahui atau harus kita ketahui terkait dengan kinerja interaktif, terkait dengan batasan komputasi, batasan saluran, frekuensi, atau batasan. Nah, ini bentuk komputasi jaringannya ada banyak.
yang bisa kita tahu atau harus kita tahu terkait dengan network delay, ada konflik, ada banyak hal ya. Kesimpulannya yang paling penting dari materi ini adalah kita tahu betul bagaimana si komputer tadi itu melakukan proses dan tool apa aja sih yang digunakan. Eee, ada tugas, nantinya yang bisa kalian kerjakan nanti dibahas di forum jauh lebih mudah. Mungkin itu aja, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.